Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya bilang akan membuat tabel siapa saja yang harus membayarkan fidyah. Dari sebab-sebab orang tidak berpuasa ini, hanya satu orang yang wajib mengqadha dan juga wajib membayar fidyah. Dua-duanya, yaitu ini saja. Orang yang hamil atau menyusui dan khawatir kepada bayinya saja, wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Selain itu, antara membayar fidyah atau mengqadhanya. Kita bahas satu-satu. Orang yang tidak berpuasa sebab anak kecil, belum baligh, maka nanti dia nggak perlu mengqadhanya. Dia juga nggak perlu membayar fidyah. Fidyahnya berapa? 1 mud atau 7 ons. Kemudian yang kedua, gila dengan sengaja. Bisa jadi dibentur-benturkan kepalanya sampai gila. Maka ketika dia sembuh, dia wajib mengqadhanya. Tapi nggak perlu membayar fidyah. Sedangkan gila tidak sengaja, stres, kemudian gila, maka dia nggak perlu mengqadhanya nanti ketika sembuh dan nggak perlu membayar fidyah. Karena pada saat dia gila, ini dia tidak wajib berpuasa. Kalau dengan sengaja gilanya, tetap membayar qadha. Kenapa? Karena sebabnya dia yang menghilangkannya dengan sendiri. Kemudian yang ketiga, sakit. Sakit yang ada harapan sembuh. Sakit tipes parah berbulan-bulan, sakit jantung berbulan-bulan, sakit paru-paru, sakit stroke, tapi masih ada harapan sembuh. Bahkan komplikasi, tapi ada harapan sembuh, maka dia tetap wajib mengqadhanya. Gak langsung membayar fidyah. Sedangkan orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Kata dokter divonis, Bapak udah stadium 4. Singkatnya, orang ini tidak mampu untuk berpuasa. Tapi dia pun tidak ada harapan sembuh. Maka dia tidak wajib mengqadha, tapi langsung membayar fidyah. Dan membayar fidyahnya bisa pada hari itu juga. Orang sakit jantung, udah stadium 4. Orang ini sudah tidak ada harapan sembuh dan dia tidak mampu untuk berpuasa. Pada tanggal 1 Ramadan langsung diganti dengan fidyah sebesar 7 ons, langsung diberikan kepada orang miskin. Maka seakan-akan dia tidak ada tanggungan puasanya. Mafhum ya? Kemudian yang keempat, lansia, orang yang sudah tua, 70 tahun misalnya, dan dia sudah tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia tidak wajib mengqadhanya. Dia langsung membayar fidyah, sama dengan orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh. Kalau dia masih kuat, maka dia wajib berpuasa. Jadi maksudnya lansia ini dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Kemudian yang kelima, musafir yang sedang dalam perjalanan. Kemarin kan di antara yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sakit dan juga musafir. Musafir ini ketika dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadhanya, tidak membayar fidyah. Yang keenam, orang hamil atau menyusui, khawatir kepada diri sendiri saja. Kalau saya berpuasa, nanti saya lemah, maka dia wajib membayar qadha. Tidak harus membayar fidyah. Kalau khawatir pada diri sendiri dan juga kepada bayinya, kalau saya puasa, nanti saya lemah, bayi saya juga akan ikut lemah.
maka dia wajib mengqadha, tidak harus membayar fidyah. Yang membayar fidyah itu hanya orang yang hamil atau yang sedang menyusui, khawatirnya kepada bayinya saja. Kalau saya puasa, takut-takut bayi saya lemah. Tidak khawatir pada dirinya sendiri, baru dia membayar fidyah dan juga mengqadha puasanya. Jadi double. Dan hanya ini saja yang mengqadha dan juga membayar fidyah. Selainnya mengqadha atau membayar fidyah. Kemudian orang yang sedang hamil atau sedang menyusui, saya pilih yang mana nih? Saya khawatir diri sendiri atau khawatir pada bayi saja atau khawatir pada diri sendiri dan bayi? Ini tidak bisa dipilih karena khawatir itu datang dengan seketika. Si perempuan itu, duh saya khawatir nih pada anak saya khawatir pada diri saya. Itu kan kekhawatiran orang beda-beda dan itu akan timbul dengan sendirinya, bukan pilihan. Jadi tanyakan pada diri sendiri, saya tidak berpuasa ini karena saya khawatir kepada siapa? Kalau ternyata khawatirnya pada diri sendiri saja ataupun pada diri sendiri dan bayi, berarti dia nggak harus bayar fidyah, qadha saja. Tapi kalau dia khawatir kepada bayinya saja, tidak khawatir pada diri sendiri, baru dia membayar fidyah dan juga mengqadha puasanya. Kemudian yang ketujuh, orang atau wanita yang sedang haid atau nifas, maka dia wajib mengqadhanya. Dia haram berpuasa, tapi nanti di bulan lain selain Ramadan dia wajib mengqadhanya dan tidak harus membayar fidyah. Sedangkan yang kedelapan adalah orang yang meninggal. Bagaimana maksudnya? Maksudnya pada saat dia hidup, menjelang wafatnya, dia sakit. Sehingga bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Kemudian pada bulan Syawal dia meninggal, belum sempat diqadha. Karena sebelumnya dia berpikir, ini masih ada kemungkinan sembuh. Tapi takdir Allah berbeda. Ternyata dia malah meninggal di bulan Syawalnya. Dan belum sempat diqadha. Maka dia pilih. Ini baru pilihan. Ahli waris ya yang memilih. Ahli warisnya mau mengqadhakannya atau membayar fidyahnya. Jadi pilihan. Tidak dua-duanya. Diqadha iya, bayar fidyah juga iya, tidak. Cuman dalam hadis yang saya baca dalam kitab Tadhib, qadha ini lebih utama daripada membayarkan fidyah. Jadi anaknya, ibunya, bapaknya, suami atau istrinya mengqadhakan puasa yang ditinggalkan orang meninggal tersebut. Atau membayarkan fidyah. Kalau sebulan penuh berarti 30 dikali 7 ons sama dengan 21 kilogram. Dan membayar fidyahnya ini boleh diberikan kepada satu orang. 21 kilo bisa diberikan kepada satu orang sekaligus tanpa harus diberikan kepada 30 orang yang berbeda. Berbeda dengan kifarat karena jima di siang hari pada bulan Ramadan. 60 orang miskin dan harus 60 orang yang berbeda. Kalau fidyah ini boleh satu orang. Beda ya, ini fidyah, itu kifarat. Mafhum ikhwan? Ada pertanyaan? Gak ada? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita semuanya. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya, kekhilafan saya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.